Haleluya. Saudara, kita masih dalam seri Allah ingin menyembuhkan dunia yang hancur. Ya, kalau saudara memiliki sesuatu barang yang sangat saudara sayangi, jatuh, hancur, retak, saudara pasti akan nangis. Dan memperbaikinya, betul? Demikian Allah ketika dia menciptakan alam semesta. Dia inginkan alam semesta yang sempurna. Tetapi dia mengasihi, tetapi dia memberikan kehendak bebas sehingga dunia jatuh dan sampai hari ini masih hancur. Amin. Betul ya? Tetapi Tuhan masih Allah yang sama. Dia mengasihi ciptaannya. Kalau saudara mengasihi baju yang sudah robek, yang sudah kumel, tetapi banyak kenangan Pak. Saudara akan simpan kan? Saudara akan masukkan museum pribadi saudara karena ada perasaan di sana. Ya, demikian Allah ingin menyembuhkan dunia yang hancur. Amin. Minggu lalu kita berbicara tentang dari kitab Ratapan pasal pertama. Ya, kita melihat bagaimana dunia itu hancur. Umat Tuhan sendiri tidak terkecuali ketika mereka tidak setia kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kehancuran terjadi. Agar mereka apa? Kembali kepada Tuhan. Agar mereka mau dibetulkan kembali. Karena mereka adalah milik pusaka Allah. Amin. Saudara milik pusaka Allah? Katakan kiri kanan, kamu kesayangan Tuhan. Saudara sekalian, minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana dosa mengakibatkan bencana. Betul? Bagaimana dosa membuat kita berduka karena kita kehilangan banyak hal, ya kan? Kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan damai sejahtera, kita berduka. Kalau kita kehilangan sesuatu, kita sedihnya minta ampun. Kalau saudara kehilangan ID saja, ya kan? Kalang kabut saudara. Dan saudara nggak bisa tidur, nggak habis pikir kok bisa hilang. Demikian ketika kita berdosa kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, minggu lalu saya katakan, ketika kita melakukan banyak kesalahan pelanggaran, Tuhan tuh seakan-akan mengangkat tangan dari kita. Hari ini kita akan melihat ayatnya. Mengapa apa yang terjadi atas bangsa Yahudi, bangsa Israel, umat pilihannya ketika mereka berdosa di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita menemukan minggu lalu bahwa di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah bencana dan kerusakan kota Yerusalem yang begitu agung dibanggakan, ya, penulis yaitu Nabi Yeremia mengatakan, Allah itu tetap Allah yang benar. Amin. Ketika kita berduka, kita dalam disiplin Tuhan, hal yang pertama kita harus tahu bahwa Allah tidak pernah salah. Apapun yang kita alami, menderita apapun, Allah tetap Allah yang benar. Amin. Amin, saudara sekalian. Nah, di dalam pasal pertama dan kemudian pasal kedua kali ini, lebih parah lagi saudara. Pasal pertama berbicara tentang kerusakan Yerusalem. Yerusalem bahkan digambarkan seperti putri Sion menjadi janda yang meratap dan tidak ada penghibur datang ke situ. Tidak ada yang datang untuk menghiburnya. Dia meratap. Kehilangan kerusakan Yerusalem. Pasal ini kalau saudara baca di Alkitab saudara, perikopnya adalah murka Allah terhadap Sion. Ini bukan pasal yang menyenangkan untuk dibaca. Saudara akan sangat sedih. Seperti pasal pertama atau pasal kedua ini, pasal-pasal 1, 2 dan kemudian keempat, urutan Alkitabnya, ayat-ayatnya dimulai kalau bahasa aslinya itu kalau kita ada alfabet ya, A, B, C sampai Z gitu kan. Jadi ayat pertama kata awalnya dimulai dengan A, B, 3 C, 4 D. Tetapi bukan karena bahasa Yahudi lain itu namanya Alef sama Taf. Mereka cuma 22 abjad. Jadi kalau saudara baca di pasal kedua, pertama kedua, 22 ayat, setiap ayat dimulai dengan abjad yang berurut daripada bahasa Yahudi. Artinya apa saudara? Artinya kerusakan Yerusalem. Murka Allah itu A sampai Z. Lengkap, komplit. Takut saudara?
Oh, murka Allah A sampai D saja cuma 4. Hidup saya masih ada E sampai Z. Tidak. Murka Allah A sampai Z. Diungkapkan oleh Nabi Yeremia secara total. Dan inilah, kalau saya boleh kata, kesempurnaan murka Allah. Kenapa? Dan kita belajar hari ini. Bahwa Allah tidak main-main dengan dosa. Kenapa saudara? Karena Allah mengasihi umat Israel. Allah mengasihi umat pilihannya. Dalam perjanjian lama. Sampai hari ini, bangsa Israel ada, Tuhan masih menyayanginya. Tuhan mendisiplinnya. Kejadian di dalam 7 Oktober, apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan. Mungkin ada sesuatu. Saya hanya berpikir waktu itu. Terjadi serangan terhadap orang-orang muda lagi pesta-pesta. Padahal itu hari Sabat. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya tidak bisa menghakimi. Tuhan yang tahu segala-galanya. Tuhan bisa mengizinkan bangsa asing menyerang umatnya. Ketika Tuhan mengangkat tangan daripada umatnya. Oke, cukup stres saudara? Kita belum baca firman Tuhan loh ya. Nah saya bertanya saudara, kalau saudara baca firman Tuhan ya, buka. Murka Allah terhadap dosa memfitnah. Saudara buka, tutup, cepat-cepat lewatkan. Amarah Tuhan, hukuman Allah terhadap orang berzina. Hukuman Allah terhadap orang berbicara fasik. Mengkhianati. Saudara cepat-cepat buka. Kita tidak mau melihat itu, kita mau lihat yang positif-positif. Tuhanlah kekuatanku, aku tidak akan goyah. Ya kita suka yang itu, tetapi giliran murka, baca tentang murka, kita lewat. Betul? Kenapa? Karena kita tidak mau melihatnya. Kadang-kadang kita malu terhadap dosa kita, kesalahan kita. Betul apa betul? Betul ya. Nah hari ini saudara tidak bisa menghindar, kita akan melihat murka Allah yang sempurna. A, Alef sampai Taf, A sampai Z. Sangat detail dan menyeramkan. Kalau kita baca nanti di pasal kedua, 6 ayat pertama saja, ada 5 sampai 6 kali kata murkanya Allah. Langsung murkanya, amarahnya Allah. Dan kalau saudara baca nanti ya, nanti kita baca 1 sampai 22 ayat itu sekitar 30 kali yang terjadi kehancuran itu, yang menyebabkan hukuman itu Allah sendiri yang melakukannya. Jadi pasal pertama menggambarkan kehancuran Yerusalem, gambaran pasal kedua adalah murka Allah. Siapa yang suka murka di sini? Siapa yang suka cepat marah di sini? Ketika saudara marah, saudara tidak melihat kerusakannya kan? Ketika saudara marah, ngamuk, saudara tidak memperhitungkan kerusakannya. Saudara marah aja, ya kan? Ketika sudah selesai, ya itu vas bunga kesayangan saya. Yang marah siapa, yang banting siapa. Ya. Tapi kali ini kita melihat Allah marah karena Allah itu benar adanya. Allah berhak marah. Dan kemarahan Allah adalah kemarahan kebenaran. Bukan marah, kalau kita marah apa sih? Mau balas dendam. Kita marah karena sakit hati. Kita marah karena kesombongan kita diinjak-injak. Kita tidak pernah marah, jarang sekali kita marah karena kebenaran. Kadang-kadang terhadap anak sendiri kita marah karena dia pokcoy. Ya kan? Dan kita marah karena itu, karena kita orang tua, saya makan garam sudah banyak. Kita dilawan kesombongan kita, keangkuhan kita, martabat kita. Tapi Allah marah bukan karena ingin menghanguskan, mendestroy bangsa Israel. Karena itu bangsa pilihannya. Saudara tahu di dalam Mazmur 30 ayat 5 mengatakan, Allah itu, kemarahan Allah itu hanya sesaat. Kasih setianya sepanjang masa. Tidak dikatakan Allah tidak marah. Allah marah. Tapi saat. Tapi kasih setianya, haleluya, sepanjang masa, selama-lamanya. Ada yang mengatakan,
Sebelum itu saya bertanya, ada nggak Allah sedang marah dengan saudara saat ini? Nggak berasa. Kenapa nggak berasa? Karena saudara tidak berduka. Kenapa tidak berduka? Karena saudara tidak merasakan kesalahan saudara. Betul? Ada yang mengatakan begini, ketika Allah marah, ngamuk, murka terhadap umatnya, sebenarnya kemarahan Allah itu terkontaminasi oleh kasih-Nya. Di dalam kemarahan Tuhan ada kasih Allah. Karena Allah marah dalam kebenaran. Karena Allah marah karena kasih-Nya. Amin. Betul? Jadi kemarahan Allah didasarkan oleh kasih-Nya. Apapun saya tanya tadi, kalau saudara dalam keadaan dimarahin, didisiplin oleh Tuhan dalam keadaan hidup saudara. Seperti penulis Yeremia di pasal pertama minggu lalu kita belajar. Karena umat Tuhan sangat berdosa dan menajiskan. Amin. Tetapi di ayat ke-18, penulis sudah menemukan, boleh tampilkan, kenapa hal itu terjadi atas Yerusalem. Di dalam Ratapan 1 ayat 18 mengatakan, Tuhanlah yang benar. Ratapan 1:18, Tuhanlah yang benar. Karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dalam keadaan saudara didisiplin, Tuhanlah yang, kalau suatu saat, karena kesalahan dan dosa saudara, Tuhan mendisiplin saudara. Ayat ini membuat kita menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Kita bisa menghadapi segala disiplin Tuhan sampai kita dipulihkan. Amin. Tuhanlah yang benar. Mari kita masuk dalam bacaan kita di dalam Ratapan 2. Saya bacakan hanya sampai ayat ke-10, nanti dalam pembahasan kita akan melihat ayat-ayat berikutnya. Kita baca bersama-sama supaya saudara bisa meresapi semua firman Tuhan ini. Saya baca ganjil, saudara baca genap ya, berurutan. Betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tak kala dia murka. Tanpa belas kasihan, Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan dan pemimpin-pemimpinnya. Dan murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel. Menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat. Membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala dan menjilat sekelilingnya. Panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya, seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru yang menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Sampai di sini saudara melihat kehancuran. Ayat 9, terbenam gapura-gapura di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung darah dari Yerusalem.
Suatu gambaran. Allah marah. Saudara, siapa di sini mau Tuhan marah pada saudara? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Kalau saudara tidak mau, kita belajar hari ini mengapa Tuhan marah. Amin. Mengapa Allah murka. Sebagai gambaran saudara, kitab Ratapan adalah kitab puisi. Ya kan? Seperti saudara berpuisi, mengungkapkan perasaan. Ya, Nabi Yeremia disebut Nabi meratap. Kenapa saudara? Penulisnya. Sama dengan kitab Yeremia, disebut Nabi yang meratap. Seorang Nabi itu tidak gampang saudara. Menerima wahyu dari Tuhan, sampaikan kepada jemaat. Dia melihat jemaatnya sudah hancur semuanya, menyembah berhala, bergaul dengan bangsa asing yang Tuhan larang semuanya. Mereka langgar semuanya. Nabi Yeremia ketika menerima dari Tuhan loh, nggak main-main. Tetap harus disampaikan. Tetapi mendapat perlawanan. Tuhan mengingatkan, sampaikan. Kalau enggak saya hancurkan semuanya. Dia tahu pesan Tuhan. Ketika tidak taat, dan memang tidak taat, hancur nanti. Dan Nabi Yeremia ketika dia menulis ratapan itu, dia ada di sana di tengah-tengah kehancuran. Kitab Ratapan adalah kitab puisi. Sejarahnya adalah di dalam 2 Tawari. Kehancuran ini dinubuatkan, diingatkan, dan dosa-dosanya dinyatakan di kitab Tawari. Saudara, poin pertama adalah murka Allah adalah karena ketidaktaatan kita. Semua setuju? Karena ketidaktaatan kita, murka Allah akan terjadi. Saudara nggak yakin? Coba besok nggak taat. Kemurkaan Allah adalah karena ketidaktaatan kita. Amin. Kalau kita lihat berapa kali Allah murka dalam perjanjian lama. Allah pernah murka kepada bangsa Yahudi, umat pilihannya yang keluar dari tanah Mesir di kaki Bukit Sion, di Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai. Berapa orang yang mati ketika mereka menyembah lembu emas? 3.000 yang mati, saudara. Allah pernah murka kepada bangsa yang masih muda, yang baru keluar dari tanah Mesir, baru melihat mukjizat Tuhan. 3.000 orang mati. Tetapi Allah juga Allah pengasih dan penyayang. 3.000 orang diselamatkan ketika hari Pentakosta. Itu Allah kita. Dia masih sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berarti dia tidak suka dan tidak senang. Dan dia membenci dosa. Tetapi dia mengasihi umatnya. Dia mengasihi orang berdosa, tetapi dia membenci dosa. Makanya kita harus juga membenci dosa. Amin. Dosa penolakan akan dia. Dosa akan tidak menerima firman-Nya. Itu dosa. Nah, kita lihat apa yang terjadi di Yerusalem menurut catatan sejarah di dalam kitab 2 Tawari dalam Kejadian Ratapan 2 ini. Kita lihat 2 Tawari 36, 11 sampai 14. Jadi saudara bisa melihat apa yang terjadi. Ratapan 2 itu hanya menggambarkan Allah yang murka. Hancur leburnya bangsa Israel. Ini yang terjadi, saudara. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa? Apa yang jahat di mata Tuhan sebagai raja loh. Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Yahweh. Ini Raja Nebukadnezar, Raja Babilonia, bangsa asing, menyuruh raja ini bersumpah demi Allahnya sendiri. Dia nggak mau. Demi Yahweh. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka.
Nah, itulah yang terjadi saudara kalau saudara membaca ini semuanya. Wah ilah, ampun ya kan. Apa yang harus mereka lakukan? Tobat. Betul saudara ya? Tobat. Tuhan memberi waktu. Tuhan mengirim Nabi Yeremia, mengingatkan mereka. Dan apa yang terjadi kita teruskan di dalam ayat 15 sampai 16. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Berulang-ulang. Panjang sabar Tuhan kita. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Sayang kepada tempatnya, tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga apa? Tidak mungkin lagi pemulihan. Umat Tuhan berdosa terhadap hadirat Tuhan, terhadap kepemimpinan Tuhan, dan terhadap firman-Nya. Dan Tuhan berulang-ulang mengingatkan mereka sampai enough is enough. Tuhan tidak ingin memusnahkan bangsa Israel. Dia marah untuk mendidik, mendisiplin bangsa Israel. Dua tawar ini adalah sejarah kita melihat apa yang terjadi, ketidaksetiaan mereka. Di dalam ratapan apa yang sudah terjadi sebagai akibat daripada ketidaksetiaannya. Amin. Dan ketika Tuhan menunjukkan kemarahannya, dia menarik semua berkat-Nya. Sudah tahu ketika bangsa ini, ketika kejadian ratapan terjadi, Tuhan mengizinkan, Tuhan yang melakukannya, tapi dia mengizinkan bangsa Babylon yang datang untuk menghancurkan Yerusalem. Kalau tidak, tadi kita baca, merampok, mengambil semua harta. Tuhan bahkan mengizinkan mereka mengambil perkakas-perkakas di ruang Maha Kudus, bait suci. Bait sucinya hancur. Saudara tahu apa yang menggambarkan? Tembok kota hancur, gerbang-gerbang hancur. Minggu lalu saya katakan, ketika Raja Salomo berkuasa, Yerusalem, kerajaan Israel menjadi kebanggaan, keagungan, kemuliaan, semua orang menuju ke sana. Kali ini hancur. Kalau saudara bisa bayangkan perang yang di Timur Tengah. Semua gedung hancur. Jalanan hancur. Mata pencarian hancur, toko semua hancur, tidak ada makanan. Di sana masih ada bantuan makanan. Di sini, nanti kita melihat anak-anak berkata, "Mama, mana roti?" Bahkan ada ibu yang memasak anaknya. Ya, bayangkan kemurkaan Tuhan A sampai Z. Lengkap semuanya. Karena keberdosaan. Karena sepertinya murka Allah itu ya, kalau ada cawan, seperapat, setengah, berulang-ulang dikasih peringatan. Tidak juga, akhirnya murka itu dituang. Pertama kita melihat, mereka melanggar apa? Kekudusan. Kekudusan Tuhan. Tuhan menghilangkan berkat penyembahan. Di ayat pertama dikatakan, betapa Tuhan menyelubungi Putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkan dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya, tak kala dia murka. Apa artinya saudara? Ini berbicara tentang bait suci. Bait suci. Kita selalu mengatakan kalau Allah hadir di tengah-tengah bangsa umatnya di padang gurun, di bait suci dan sebagainya. Selalu ada awan kemuliaan. Sekarang di Bukit Sion hanya ada awan murka. Kenapa? Karena kekudusannya sudah dilanggar. Saya katakan 2 minggu lalu, ada masanya ketika Raja Yosia yang diangkat waktu itu ingin membangkitkan kembali kehidupan rohani
Karena dia melihat bait suci sudah sepi, gereja sudah sepi. Yang ada juga hanya ritual. Datang hanya supaya dilihat Pak Ari. Hanya ritual, tidak ada kehidupan rohani. Makanya Raja Yosia pada saat ingin membangkitkan kehidupan rohani lagi, rupanya tidak berhasil. Sampai apa yang terjadi di kitab Ratapan. Awan murka. Tidak hanya itu, saudara, dikatakan keagungan Israel dilemparkan dari langit ke bumi. Maksudnya apa, saudara? Di dalam bait suci itu ada jendela, surga itu terbuka. Surga dan bumi bergabung. Kali ini sudah tidak ada hadirat Tuhan. Hanya kejadian di bumi. Tidak ada hadirat Tuhan lagi. Dan dikatakan tidak diingatnya akan tumpuan kakinya, tak kalah dia murka. Tumpuan kaki juga berbicara tentang hadirat Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan sudah tak mau ingat lagi. Karena apa? Karena mereka melanggar kekudusan daripada Tuhan. Saudara tahu bahwa bait suci, gereja Tuhan. Kita memang sekarang bait suci, betul? Kita adalah bait kudusnya Tuhan. Gereja, kalau kita berbicara tentang jemaat, gereja adalah tempat kita bertemu dengan Tuhan. Secara pribadi saudara ada bait kudus. Apakah bait kudus itu saudara melanggar kekudusan Tuhan? Jangan sampai tidak lagi Tuhan menumpukan kakinya dalam bait kudus saudara. Jangan melanggar kekudusannya. Saudara tahu bahwa di dalam bait kudus itu adalah tempat, nih saudara perhatikan baik-baik. Bait suci itu untuk apa saudara? Untuk umat Tuhan berdoa, ya kan? Tidak hanya berdoa, ini berbicara tentang hubungan mereka dengan Tuhan. Walaupun pada waktu itu melalui perantara para imam. Tetapi di bait suci itu juga tempat, bait suci di Israel itu, adalah tempat untuk mengorbankan korban tebusan dosa. Tuhan tahu setiap umatnya berdosa. Sudah tahu korban bakaran itu ada buat dosa pribadi. Sudah tahu ada 4. Orang bawa lembu, ya kan? Bawa kambing, bawa burung. Yang miskin sekali bawa fla, tepung. Tapi yang terbaik, itu tebusan dosa pribadi. Ada juga tebusan dosa nasional, bangsa setahun sekali. Tuhan kasih jalur fasilitas untuk penebusan dosa, pengampunan dosa. Mereka melanggar kekudusan Tuhan sehingga Tuhan menutup fasilitas pengampunan dosa. Bait suci dibiarkannya hancur. Sudah tidak ada fasilitas lagi. Begitu parah. Karena pelanggaran mereka akan kekudusan Tuhan. Bagi kita umat Tuhan, saudara, minggu lalu saya sudah menyinggung sedikit. 1 Yohanes 1:9 mengatakan apa? Ketika kita berdosa, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Kita akan menerima pengampunan. Karena Allah itu apa? Adil dan setia. Kenapa harus adil? Apa yang terjadi di bangsa Israel pada kitab Ratapan itu adalah, memang Allah adalah kasih, tetapi Allah tetap Allah yang adil. Dia tidak bisa, oh cincailah, nggak apa-apa lah. Kalau saya suka begitu kan, oh 10 sen nggak apa-apa lah. Tidak. Karena dia Allah yang adil, dia tidak bisa campur dengan dosa. Dosa harus dihukum. Dan dosa mereka sudah keterlaluan, jadilah murka Allah. A sampai Z. Tetapi dia juga Allah yang kasih. Dia akan mengampuni dosa kita karena dia adalah Allah yang adil dan dia setia. Sehingga dia akan memulihkan kita kembali. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus dimeteraikan dalam kita. Kita tidak pula perlu ke Bukit Sion lagi. Roh Kudus dimeteraikan, kita menjadi bait kudus Tuhan. Jadi saya boleh berdosa Pak, coba saja. Jangan melanggar kekudusannya. Amin. Saudara pasti akan pernah merasakan
selalu menyembah, selalu melihat kiri kanan orang menangis, orang kusyuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dan saudara tidak merasakan apa-apa. Tuhan mungkin saat itu sedang mendidik saudara. Tumpuan kakinya dia keluar sebentar. Tapi saudara masih tetap milik Allah. Amin. Haleluya. Kita lihat kemudian, apa yang terjadi dengan bait suci dalam Ratapan 2:6-7 mengatakan, ia melanda kemahnya. Seperti apa? Kebut. Menghancurkan tempat pertemuannya. Saudara sekalian, bangsa Israel dipilih, Tuhan memberikan fasilitas, dia menginstruksikan membangun bait suci, tempat dia bertemu. Bait suci itu milik Tuhan. Supaya dia bisa berhubungan dengan umatnya. Tapi kali ini dia menghancurkan bait suci miliknya sendiri. Itulah amarah Tuhan. Karena kekudusannya dilanggar. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa perayaan dan Sabat. Dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya. Diambil oleh bangsa Babilonia, dibawa. Sampai hari ini. Belum ada bait suci lagi. Ada isu mengatakan perabotan dalam bait suci sudah ditemukan. Hukuman Tuhan sampai hari ini. Meninggalkan tempat kudusnya. Cilaka saudara kalau Tuhan meninggalkan bait kudusnya dalam kehidupan kita. Menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya, teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Saudara, pelajaran bagi kita. Jangan pernah meninggalkan kehidupan kita. Jangan menjadikan kehidupan iman kita sebagai ritual lagi. Kehidupan kita adalah hubungan dengan Tuhan. Karena saudara sudah ditebus oleh Kristus dan saudara selama-lamanya menjadi anak Allah. Itu yang membuat saudara tidak melanggar kekudusannya. Bukan saudara ingin dekat dengan Tuhan, Tuhan sudah dekat. Tetapi ada kalanya Tuhan, saudara tidak merasakan. Kembali kepada firman Tuhan tadi, Yeremia 1:8, Tuhan itu benar. Kembali kepada Dia. Kita akan belajar. Sekarang kita masih membahas apa yang terjadi. Yang kedua, mereka tidak hanya melanggar kekudusannya, mereka melanggar kepemimpinannya. Dia menghilangkan berkat perlindungannya. Kita lihat ayatnya. Tanpa belas kasihan. Selalu Allah digambarkan Allah yang penuh belas kasihan. Kali ini, tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Mata pencaharian hilang. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat. Tanduk, saudara, ketika bangsa budak ini keluar dari tanah Mesir, melewati Laut Merah yang terbelah, bangsa budak, saudara, 400 tahun menjadi budak. Seluruh bangsa-bangsa, suku bangsa sekelilingnya menjadi takut kepada bangsa budak ini. Mereka takut. Ketika mereka menyeberangi sungai Yordan mau masuk, semuanya gemetaran. Ketika tembok Yeriko digempur, tidak saudara. Hanya keliling nyanyi-nyanyi, runtuh. Orang takut kepada bangsa Israel dan kepada Allahnya. Itulah tanduk Israel, bangsa Israel ketika Allah mengizinkan itu terjadi. Kali ini dikatakan, ia mematahkan segala tanduk Israel dan menarik kembali kehebatannya, kemuliaannya, keagungannya. Diangkat kembali. Dia menarik tangan kanannya. Tangan kanan berbicara tentang otoritas, kuasa Allah dari bangsa Israel. Dan membiarkan seterunya menghancurkannya. Membakar Yakub laksana api dan menyala-nyala dan menjilat sekelilingnya. Dulu Allah membela bangsanya, membakar, menghanguskan musuh-musuh sekelilingnya. Kali ini bangsanya sendiri dihanguskan oleh Tuhan. Ia membidikan panahnya seperti seorang seteru
dengan mengacungkan tangan kanannya. Tadi tangannya kanannya justru diangkat, sekarang dia mengacungkan tangannya. Seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Kita melihat di ayat ini. Kenapa saudara? Karena bangsa Israel di bawah raja itu dan rakyat dikatakan tadi dalam Tawari tidak setia lagi. Mereka mengikuti bangsa asing. Pemimpinnya bekerja sama dengan bangsa-bangsa asing. Saudara tahu ketika Allah memimpin bangsa Israel, mereka meminta raja. Tuhan kasih raja, Raja Saul. Padahal Allah ingin menjadi pemimpin mereka. Mereka melihat bangsa lain, kami juga mau raja dong. Allah memilih raja. Padahal Allah harusnya menjadi raja di atas segala pemimpin, di atas segala pemimpin bagi mereka. Tuhan memberikan raja. Tuhan tahu pasti raja ini akan jatuh juga. Lalu tahu bangsa Israel ketika pecah dua, kerajaan utara, raja-raja itu brengsek semuanya. Raja yang di bangsa selatan ini, di kerajaan di bagian selatan ini masih bagus, baik, tapi akhirnya juga semuanya rusak. Karena mereka menolak kepemimpinan Allah. Sekarang bagaimana kehidupan kita? Apakah saudara mengikuti kepemimpinan Allah atau kepemimpinan manusia? Oh, menurut dia. Padahal saya tahu ada kepemimpinan Allah di dalam hidup saudara. Allah tidak suka itu. Allah adalah Allah pencemburu. Wow. Itulah. Karena dia Allah pencemburu, dia tidak suka bangsa Israel bergaul dengan bangsa lain. Di bawah pengaruh bangsa lain. Itulah yang terjadi, saudara. Tapi ada dua ayat yang saya baca di sini, saudara, yang melegakan hati saya. Dan saya, ketika saya membaca ini, ya Israel adalah bangsa pilihan, perjanjian lama. Kita adalah perjanjian baru. Dan saya katakan ketika Allah marah, sesaat, panjang sabarnya, selama-lamanya, saya baca di sini, di dalam ayat ke-4 dan 5, next. Tetap mengerikan, tetap hukum Allah, tetap murka Allah. Dikatakan, ia membidikan panahnya apa? Seperti seorang seteru. Dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan. Membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putrinya Sion, memuntahkan geram-geramnya. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Perhatikan kata seperti, saudara. Di ayat 4 dikatakan, seperti seorang seteru. Kemudian seperti seorang lawan. Kali ini Allah menjadi seperti seorang seteru. Apakah ini dikatakan Allah menjadi seteru mereka? Seperti seteru. Saya melihat kasih Allah. Ketika firman Tuhan mengatakan, Tuhan menjadi seperti. Tuhan belum menjadi seteru. Tuhan pada waktu di dalam terjemahan lain bahasa Indonesia dikatakan Tuhan bertindak seolah-olah seperti seteru. Saya mengerti. Di sini saya mengerti Allah marah itu sesaat, kasih setia sepanjang masa. Pada saat ini Allah marah, dia seperti seteru. Dalam kehidupan kita ketika saudara mengalami pergumulan, penghukuman, pendisiplin dari Tuhan. Sering kita mengatakan Tuhan sudah meninggalkan saya. Tuhan sudah tidak sayang saya. Saudara sudah mengatakan, Tuhan sudah menjadi lawan saya. Tuhan sudah menjadi seteru saya. Tidak, Tuhan hanya bertindak seperti seteru kita. Tuhan menjadi seperti, look like. Tapi dia bukan seteru. Amin saudara, itulah kabar baik. Ketika bagi perjanjian lama, ada kabar baik. Terlebih saudara saya di dalam darah Yesus yang sudah menebus kita. Amin. Kita tahu ketika bangsa Israel dibuang, ayat yang Mazmur 30 ayat 5 mengatakan, ketika Allah marah itu sesaat ya. Oh ya sesaat. 1 menit Pak. Gimana tahu sesaatnya Tuhan. Ya kan? Betul. Sudah happy kan? Kalau Allah marah hanya sesaat. Sesaatnya Tuhan bro.
Saudara tahu Israel mengalami kemarahan Tuhan berapa lama? Sesaat Tuhan, tetapi jangka waktunya 70 tahun. Sesaatnya Tuhan. Mereka dibuang ke Babilonia, dibawa kerajaan Babel, dibawa kerajaan Persia. 70 tahun. Kita bahas tahun lalu bagaimana mereka pulang kembali. Setelah 70 tahun Tuhan mendisiplin mereka. Seperti seteru. Ketika suatu saat Allah mengizinkan raja bangsa asing, Raja Kores. Tiba-tiba, saya nggak tahu dari mana, itu kehendak Tuhan. Dikatakan Tuhan memerintahkan. Raja Kores memerintahkan bangsa ini harus pulang, mendirikan mezbah untuk menyembah Allahnya. Walah, ada bangsa asing, itu karena campur tangan Tuhan. Karena dia tidak menjadi seteru lagi. Karena ini Tuhan menjadi Allah yang mengasihi umatnya. Membawa kembali mereka. Membuat sesuatu yang mukjizat, supranatural. Membuat seorang raja asing, raja yang berkuasa, Raja Kores. Israel itu bangsa yang kecil, saudara. Karena Tuhan saat ini menjadi pengasih bagi bangsa Israel. Tidak lagi seperti seteru. Amin. Dalam kehidupan kita kadang-kadang Tuhan seperti seteru. Tetapi Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita. Seteru. Saudara pernah menjadi seteru Allah? Pernah, setiap kita pernah menjadi seteru Allah ketika kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah musuh Tuhan. Tuhan adalah musuh bagi kita. Itulah ketika kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pada waktu, saudara kasih Tuhan di sini. Ketika saudara masih seteru Tuhan, Tuhan datang menyelamatkan saudara. Ketika kita seterunya Tuhan. Ketika Tuhan seterunya kita, Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ketika kita semua tidak tahu bagaimana untuk menyelamatkan diri kita. Ketika kita masih seperti dunia. Apalagi saudara ketika saudara menjadi anak Allah. Kalau dia karena dosa kita, dia menjadi seteru lagi hanya seperti seteru. Marahnya sesaat. Saudara mengerti itu? Begitu dahsyat Tuhannya saudara. Kasih setianya. Yes, dia Allah yang adil. Yes, dia adalah yang kudus. Tidak dibiarkan orang melanggar kekudusannya. Kepemimpinannya. Amin. Ketiga kita melihat. Bangsa Israel melanggar kebenaran firman-Nya. Tidak hanya kekudusannya. Saudara pasti marah ya. Kalau saudara sudah janji seseorang, apalagi anak saudara, kita bertemu, tiba-tiba dia nggak datang. Allah sudah menyediakan tempat kudusnya untuk bertemu dengan umatnya. Berdosa, oke, ampuni. Malah ini tempat untuk menghilangkan dosa, tidak. Mereka datangi. Kekudusannya, kepemimpinannya. Mereka tahu sejarah. Allah yang memimpin sebagai tiang awan dan tiang api. Allah memimpin. Saat ini Allah memimpin kita dengan kuasa Roh Kudus. Jangan kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh manusia, dunia, perkataan orang, nilai-nilai dunia. Hanya kepemimpinan Allah yang benar. Kali ini mereka melanggar kebenaran firman-Nya. Hatapan 6, hatapan 9 mengatakan di bagian B-nya. Dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Kemudian terbenam gapura-gapura di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Kenapa saudara? Karena mereka tidak lagi menjadikan firman Tuhan itu sebagai kesukaan mereka. Mereka tidak lagi mencicipi bahkan madu itu firman Tuhan. Mereka meninggalkan semuanya itu. Saudara, di akhir tahun ini dan visi dari pada Pasuet untuk kita mengalami kebangkitan rohani lagi. Amin. Kembali kepada Yesus, dipimpin oleh Raja dan Tuhan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan. Salah satunya kembali kepada firman Tuhan. Tidak hanya membaca, tapi belajar firman Tuhan.
Tuhan tumbuhkan kehausan dalam hidup kita mencari firman Tuhan. Amin. Kebenarannya. Banyak hal yang baik di dunia ini. Ilmu pengetahuan baik adanya. Filosofi baik adanya. Tetapi itu bukan kebenaran ilahi. Jangan menjadikan filosofi dunia, ajaran-ajaran dunia, walaupun baik, menjadi kebenaran yang memimpin hidup kita. Hanya firman Tuhan. Sudah nggak relevan, Pak. Nggak, malu saya, Pak. Masa ada firman Tuhan mengatakan tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bonyok, Pak. Saya dicemooh, Pak. Tapi itu kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara baca firman itu salah satu saja, itu adalah kasih Tuhan. Betapa sering saudara menampar pipi kanan Tuhan. Dengan dosa dan pelanggaran kita. Tuhan mengatakan itu sebagai kasih-Nya tidak berkesudahan. Amin. Firman Tuhan. Jangan pakai filosofi dunia. Kata orang ini, kata orang ini. Ia boleh menjadi inspirasi. Tapi kebenaran hakiki hanya firman Tuhan adanya. Bangsa Israel melanggarnya. Saudara, itulah pelanggaran yang paling utama dari bangsa Israel. Sehingga Tuhan harus marah. Murka. Dari A sampai Z. Alef Taf. Sudah diingatkan. Dalam hidup kita mungkin diingatkan oleh Tuhan. Sampai Tuhan menjewer kita. Firman Tuhan di Ibrani mengatakan, mana ada sih Bapa yang sayang anaknya tetapi tidak mendisiplinkan anaknya. Amin saudara. Oke, kita belajar pertama tadi. Murka Allah adalah karena ketidaktaatan kita akan kekudusannya, kepemimpinannya, akan firman Allah. Poin yang kedua kita belajar hari ini. Bagaimana respon kita? Yaitu adalah berduka dan bertobat. Saya katakan di pasal pertama, kedukaan akan kehancuran Yerusalem itu, kedukaannya itu seperti saudara sedang ke tempat pemakaman. Ya, saudara baca ratapan itu, kedukaan itu seperti ketika saudara ibadah kedukaan. Saudara kehilangan sesuatu yang saudara sayangi karena dosa dan kesalahan. Respon kita adalah berduka dan bertobat. Pertama kita melihat bahwa pertobatan kita harus dimulai dengan kedukaan akan keberdosaan kita. Sampai saudara berduka atas dosa saudara, saudara tidak pernah akan bertobat. Betul? Minggu lalu saya berbicara, ketika kita berdosa kita banyak kehilangan privilege, kemuliaan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, kita bahas lagi. Kita kehilangan itu. Kalau saudara tidak memandang itu penting, saudara berdosa dan tidak pernah akan bertobat. Tidak berduka, saya nggak kehilangan apa-apa. Saya menipu orang, saya malah dapat untung. Kenapa saya berduka? Karena saudara tidak melihat pelanggaran saudara. Pelanggaran 3 itu. Betul saudara? Saudara tidak melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara fitnah teman saudara sendiri. Saudara omongin di belakang, di depannya. Nggak apa-apa Pak. Dia nggak apa-apa. Saudara apa-apa dengan Tuhan kalau saudara anak Tuhan. Saudara melanggar kebenaran firman-Nya. Ketika Allah menyuruh kita berkata apa adanya. Hanya kebenaran firman Tuhan. Oke, Ratapan 2:10. Ketika penulis mengalami semuanya itu, dia tahu apa yang terjadi dosa dan kemudian dia berkabung. Perkabungan kita adalah awal daripada pengertian kita akan dosa kita. Dikatakan, duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion, mereka menabur abu di atas kepalanya, berkabung saudara. Dan mengenakan kain kabung. Saya bilang, seluruh Israel pada waktu itu yang tertinggal itu orang-orang lemah, orang-orang tua, anak-anak, petani-petani miskin, yang kuat-kuat dibawa, pemuda dibawa. Seperti Daniel, Abednego, Mesak,
Semua dibawa, yang kuat-kuat. Yang tinggal adalah tua-tua, anak-anak, petani-petani yang miskin. Mereka saya percaya berkabung semuanya. Mengenakan kain kabung, darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Itu adalah pertobatan, saudara. Dimulai dengan mengakui keberdosaan mereka. Apa yang bisa dilakukan ketika mengalami semua itu? Ketika semuanya hancur, tidak ada lagi, seperti tidak ada harapan lagi. Datang kepada Tuhan. Amin. Ratapan 2:20 mengatakan, lihatlah. Next. Lihatlah Tuhan dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Ini bukan protes. Tetapi ungkapan kebingungan. Ungkapan kembali kepada Tuhan. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya? Anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring debu jalan pemuda dan orang tua. Darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka, tak kalah engkau murka tanpa belas kasihan. Engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tak kalah Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai, yang kubesarkan dibinasakan seteruku. Kalau saudara baca ini memang nadanya sedih, puisi yang sedih. Tapi kalau saudara baca ini sebenarnya ada ungkapan kebesaran Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu lagi, kami sudah bersalah. Kami tidak ada apa-apa lagi yang dibanggakan. Itu adalah kedukaan akan pertobatan, akan dosa. Amin, saudara. Tidak selamanya Allah itu seperti seteru. Dan Tuhan tidak pernah menjadi seteru saudara dan saya. Karena ada Yesus di surga sana menjadi perantara kita. Doa saudara kira doa saudara tidak dicemari oleh dosa? Doa kita sendiri pun dicemari oleh dosa, saudara. Dosa apa? Kok bisa berdosa Pak kalau doa? Dosa mementingkan diri, dosa kesombongan, dosa tidak menyerahkan diri kepada Tuhan secara total. Apa yang terjadi dengan doa saudara? Dibawa ke surga. Allah tidak melihat saudara. Allah melihat saudara melalui Yesus. Dia adalah perantara saudara. Amin. Bahkan dalam hal ini pun kita diberkati oleh karena kita percaya kepada Yesus. Tuhan Allah Raja dan perantara kita semuanya. Amin saudara. Dan saudara kemudian tidak hanya pertobatan kita merasa duka akan dosa kita, tetapi pertobatan kita, kedukaan kita harus membawa kita kembali kepada Tuhan. Amin. Kita lihat, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Ayo semuanya, datang kepada Tuhan. Berduka, yes berduka. Bertobat, yes bertobat. Tidak hanya berhenti di perdukaan, tetapi berhenti di dalam pertemuan dengan Tuhan. Berteriak kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai. Saya percaya saudara ketika saudara menghadapi masalah, saya tahu. Saudara mungkin siang malam menangis. Nangis di hadapan siapa saudara? Cek dulu. Di hadapan Tuhan. Siang dan malam cucurkan air mata, tetapi di hadapan. Itu yang paling penting. Kalau saudara ingin bertobat dan diampuni. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Jangan berhenti saudara. Tetap datang, ketuk pintu Tuhan, menangis. Berduka karena dosa kita. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu dan yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Pertobatan dimulai dengan kedukaan akan dosa kita. Pertobatan itu harus membawa kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Itu yang terjadi di ratapan. Tapi walaupun pendisiplinan masih 70 tahun.
Amin saudara. Jadi hari ini kita belajar. Saya sudah katakan, pasal ini bukan pasal yang menyenangkan, pasal yang membangkitkan semangat kita. Tetapi pasal ini diizinkan kehancuran, kemurkaan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Diizinkan masuk ke dalam Alkitab, pasti ada manfaatnya. Kalau enggak ini kisah sedih saudara. Kisah Allah yang takut. Tapi kita bisa melihat bahwa Allah kita sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya terhadap dosa. Tapi Allah kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya sama adanya karena kasih-Nya. Ya Allah yang sama. Kita mengatakan Allah itu berkuasa, Allah itu penuh kasih dulu, sekarang, dan selama-lamanya kan? Betul? Tapi Dia Allah yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya terhadap dosa. Kita belajar hari ini, masih ada jalan. Good news-nya saudara, kabar baiknya. Kita adalah anak perjanjian baru. Mereka, bangsa Israel sampai hari ini, didisiplin, dijewer, bahkan diserang 7 Oktober tahun lalu. Dibantai, hampir 2.000 dibantai begitu saja, termasuk anak-anak, termasuk bayi. Bayi masih tidur, rumahnya didatangi, dibunuh. Kita tidak bisa menghakimi, hanya Tuhan, karena itu milik Tuhan. Saudara adalah milik Tuhan. Mereka milik Tuhan melalui perjanjian lama. Saudara memiliki perjanjian lebih dahsyat lagi, di dalam darah Kristus. Saudara milik Tuhan karena darah Kristus. Kita ada di dalam perjanjian baru oleh darah Kristus. Bangsa itu meratap. Saudara, kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus, seharusnya kita meratap dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Orang dunia gak meratap, Pak. Mereka happy-happy saja. Kaya, sehat. Mereka akan meratap ketika suatu hari lagi di mana hari Tuhan terjadi. Peratapan mereka tidak pernah akan habis-habisnya. Di dalam neraka. Kita tidak akan meratap lagi di neraka. Karena darah Kristus menjadikan kita anak Allah. Karena ada yang meratap buat kita. Dosa selalu harus ada ratapan. Kalau tidak menerima Tuhan Yesus, saudara meratap di kekekalan. Kita yang menerima Tuhan Yesus ada ratapan, bukan tidak ada ratapan. Dosa selalu ada ratapan. Yesus meratap buat saudara di kayu salib itu. Itulah puisi ratapan Yesus Kristus. Dikatakan apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah ratapan karena dosa. Yesus Tritunggal Maha Kudus ditinggalkan Bapaknya sesaat. Murka Allah jatuh pada Yesus di kayu salib sesaat. Karena siapa? Karena dosa manusia. Itu ratapan. Sehingga kita tidak perlu meratap di neraka lagi karena dosa. Setiap dosa di hadapan Tuhan adalah najis. Dan setiap orang harus menanggungnya. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus meratap buat kita. Yesus ditinggalkan Bapa sesaat. Dikatakan Allah memalingkan mukanya daripada anaknya di kayu salib. Padahal anaknya tidak berdosa. Tetapi dia menanggung segenap dosa kita. Sehingga saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, Allah tidak pernah memalingkan mukanya dari kita lagi. Ada amin saudara. Dia menjadi Immanuel dalam kehidupan kita. Pada perjanjian lama, Allah hadir dengan kuasa Roh Kudus, datang dan pergi sesuka hatinya, bukan lagu. Ya, ketika Tuhan ingin mengurapi Raja Saul, datang dia menjadi raja yang hebat. Ketika Raja Saul berdosa, Roh Allah diambil daripadanya. Dia menjadi hancur lebur. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru dikatakan Roh Kudus dimeteraikan. Kata dimeteraikan saya jelaskan sekalian, sering-sering saya jelaskan supaya saya mengerti. Dimeteraikan itu di-seal saudara. Kalau zaman kerajaan dulu, misalnya kerajaan Cina, kalau mengirim surat seorang kaisar, mengirim surat, perintah, titah, hukuman
kepada provinsi di sana. Dia tulis, cap raja, dibungkus, diikat sama tali, kemudian dipakai lilin. Kemudian disil kerajaan. Tidak ada yang bisa buka sampai kepada tujuannya. Saudara sudah disil, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Menjadi kepemilikan Allah. Siapa yang bisa buka? Sampai pada hari Tuhan, Yesus sendiri yang membuka. Amin. Itulah kabar baik. Kenapa saya katakan ini? Untuk kita tahu kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak lagi kata, oh saya mau hidup kudus, saya mau jadi Tuhan pemimpin saya mengikuti firman Tuhan supaya saya diselamatkan. Tidak, kita diselamatkan untuk hidup kudus. Kita diselamatkan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Kita diselamatkan untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Karena Yesus sudah meratap bagi kita di kayu salib itu. Tuhan sudah menggantikan kita. Dan kita bukan lagi alien, asing atau seteru di hadapan Tuhan. Kita menjadi anaknya. Ketika kita berdosa sekarang. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, cepat-cepat kembali. Mohon ampun. Dan sudah akan diampuni. Ya kadang-kadang Tuhan mensentil saudara. Disiplin saudara. Amin. Tapi saudara tetap milik Allah. Bangsa Israel saja dikasihi. Sampai hari ini. Karena ada perjanjian Abrahamik Allah dengan bangsa Israel. Kita perjanjian darah Tuhan Yesus. Di kayu salib itu kita melihat murka Allah dicurahkan. Saudara melihat dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi apa? Jalan menjadi kutuk karena kita, sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 2 Korintus 5:21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita sudah dibenarkan. Jadi mari kita hidup untuk mengetahui bahwa pertama Allah itu adil dan kudus adanya. Bukan berarti kita tidak digubris kalau kita berdosa. Tuhan tetap mengurusin anaknya. Kali ini ketika Tuhan menyentil saudara untuk kebangunan rohani saudara. Untuk saudara menjadi dewasa lagi. Dan jangan malu-maluin umat Tuhan. Jangan malu-maluin Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara didisiplin Tuhan. Saudara merasa Tuhan murka sama saya. Haleluya, Tuhan sayang kepada saya. Ketika saudara mengalami masalah dalam kehidupan saudara, haleluya, Tuhan sedang mendisiplin saya. Dan saya tahu akan menjadi lebih baik lagi. Dan belajar di sana, berduka di sana. Sehingga ada pertobatan yang sejati. Amin saudara. Haleluya. Saudara, bahkan ketika di dalam perjanjian lama sekalipun saudara. Tuhan itu sangat baik. Saya katakan, di dalam murkanya, di dalam dia menjalankan keadilannya karena kekudusannya. Itu juga tercemari oleh kasihnya. Karena segala sesuatu dalam kehidupan manusia adalah kasihnya. Karena begitu besar kasihnya. Dia memberikan anaknya supaya tidak ada yang binasa. Karena kasihnya. Dalam kemarahannya, karena kasihnya. Dalam kemurkaannya, karena kasihnya. Ketika kita menjadi seteru, Yohanes 3:16, ketika manusia menjadi seteru, itu dia memberikan anaknya karena kasihnya. Apalagi saudara dan saya adalah anak Tuhan. Ketika Tuhan marah, itu karena terlebih adalah karena kasihnya. Amin. Saya mengakhiri dengan satu ayat. Ayat terakhir. Sudah tahu ayat ini apa yang terjadi? Ketika Daud melakukan dosa di hadapan Tuhan. Daud, raja yang diurapi, raja yang dekat hatinya dengan Tuhan. Di dalam kitab perjanjian baru, Daud digambarkan orang yang dekat hatinya dengan Tuhan. Dekat hatinya dengan, kalau saudara pacaran kan, saudara dekat hatinya dengan
sang pacar. Orang tuanya dicuekin. Ya kan? Begitu akrab. Bukan nangis siang malam, tapi tertawa siang malam. Kayak orang gila. Dekat hatinya. Daud digambarkan sebagai hamba yang dekat hatinya dengan Tuhan. Ini perjanjian lama, saudara. Yesus belum datang, Roh Kudus belum diberikan, dimeteraikan. Belum ada darah Kristus. Ketika Daud berdosa, dia mengambil istri orang. Siapa namanya? Batseba. Dan membunuh suaminya. Dia membunuh suaminya, saudara. Suaminya adalah komandan. Dikirim ke medan perang paling depan. Mati suaminya. Dia mengambil Batseba sebagai istrinya. Dosa di hadapan Tuhan. Dia tahu dia berdosa. Karena dia dekat hatinya dengan Tuhan. Saudara mau dekat hati dengan Tuhan atau tidak, Tuhan dekat hati dengan saudara. Karena Tuhan sayang kepada saudara. Ketika berdosa, saudara, perhatikan ini. Daud datang kepada Nabi Nathan. Dia katakan apa? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan apa? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Ketika saudara berdosa kepada siapa? Kepada Tuhan semata-mata. Saya katakan, saya jelaskan Daud siapa itu. Dosanya. Tapi dia hanya mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Di depan Nabi Tuhan. Apa kata Nabi Nathan? Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Kalau saudara Tuhan, dosamu apa? Ayo catat. Ini nih paling hebat dosanya. Merusak semua orang. Merusak keluarga. Merusak masa depan anak-anak. Kita daftar semuanya. Seakan-akan orang itu berdosa kepada kita. Daud hanya berdosa kepada Tuhan, dia katakan aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nabi Nathan tahu. Pengakuan Daud sudah cukup, dia sudah mengaku dia berdosa kepada Tuhan. Seperti hanya bangsa Israel. Nabi Yeremia mengatakan, datang kepada Tuhan. Mengaku kepada Tuhan, kita berdosa kepada Tuhan. Nabi Nathan mengatakan, Tuhan telah menjauhkan dosamu. Engkau tidak akan mati. Ada yang mati dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Mati dalam hubungan keluarga, mati dalam hubungan dengan orang tua. Mati dalam pekerjaan saudara, mati dalam masa depan saudara, mati dalam pengharapan saudara, mati dalam kesehatan saudara. Kalau ada yang mati, mungkin ada dosa dalam kehidupan kita. Datang kepada Tuhan. Hanya mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Amin saudara. Sedang sebuah berdiri.